Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu, al-ayah, shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Maha Ghafur. Salawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa keluarga, para sahabat beserta kita pengikutnya, semua kita jadi umat beliau di akhirat nanti. Selanjutnya, alhamdulillah wa syukurillah, kita sampai kepada bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan adalah bulan sarana untuk latihan. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menurut ayat tersebut, seharusnya orang yang berpuasa akan meningkat ketakwaannya. Tapi Nabi pun pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ila ju' wal 'atsy. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Oleh karena itu, semoga puasa kita kali ini betul-betul bisa meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai di sana, maka mari kita lihat bahwa puasa bukan hanya mencegah makan dan minum beserta dorongan naluri syahwat lainnya. Tapi dalam berpuasa ada satu nilai, yaitu pengendalian syahwat. Sehingga dalam mengendalikan syahwat bukan hanya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi terus syahwat harus dibimbing oleh akal menjelang kita berbuka selama-lamanya. Ini dapat kita lihat bahwa Nabi pernah mengatakan tidak ada tempat yang paling dibenci oleh Allah kecuali tempat perut yang penuh dengan barang halal. Ini menunjukkan bahwa walaupun saatnya kita terbenam matahari, kita dianjurkan untuk berbuka, bahkan untuk menyerahkan berbuka, tapi tetap dalam berbuka kita harus kontrol syahwat. Dalam berbuka kita harus dilandasi oleh syariat agama. Kita harus berlandaskan sabda Rasul, la tazalu ummati bi khairin ma'ajjalul fitra wa akhirus sahur. Tidak henti-hentinya hamba kami berada dalam kebaikan selama hamba kami menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Nah, ketika berbuka, kita jangan seolah-olah balas dendam karena kita tidak makan dari pagi sampai sore. Sementara begitu kita terbenam matahari, ketika berbuka kita lepas kontrol. Tapi Nabi mengajarkan bagaimana. Memang kita diperintahkan oleh syariat agama untuk makan. Namun dalam makan tersebut memberi batasan. Allah berfirman, kulu washrobu wa la tusrifu. Makanlah, minumlah, dan janganlah kamu berlebihan. Jadi dalam makannya pun kita harus jangan sampai lepas kontrol, tapi menurut aturan-aturan syara, niat melaksanakan perintah Allah. Maka ketika makan, kita mulai dengan kalimat Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina bannar.
setidaknya setiap kita berbuat, kita awali dengan bismillah atau Allahumma, kita menyebut Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas apapun kita harus diniatkan beribadah kepada Allah, bukan mengikuti syahwat. Begitu pula jangan dilupakan dalam berpuasa, Nabi mengatakan bahwa apabila ada seseorang yang mengajak berperang atau berantem, maka katakan, ini soimun, sesungguhnya aku berpuasa. Nah, kalau kita bisa dua hal tersebut, yaitu nafsu syahwat dan nafsu marah, bisa kita kuasai di bawah bimbingan akal, tentu kita akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan tidak boleh marah, Nabi pun marah, tapi marahnya harus pada tempatnya. Sebagaimana dikatakan Nabi Muhammad SAW, wa yaghdabu lillahi ta'ala wa yardah. Nabi itu suka marah, tapi marahnya bisa dikendalikan. Al-Quran pun memberi gambaran yang baik bagi orang yang bisa mengendalikan nafsu. Wal kaziminal ghaidha wal afina 'anin nas. Sebagaimana dikatakan salah seorang filsafat Islam bahwa setiap orang itu tidak punya 3 nafsu. Pertama, nafsu syahwat. 2, nafsu ghadab. Yang ketiga adalah nafsul akal. Itu semua harus bisa dikendalikan oleh akal. Jangan sampai malah nafsu menguasai akal, yang hasilnya adalah nantinya akal-akalan. Begitu pula ketika kita marahnya harus dibimbing oleh akal, karena hanya akal yang mengetahui mana yang jelek, mana yang buruk. Ketika kita syahwat adalah dorongan untuk keinginan memenuhi kebutuhan, kemudian marah adalah ketika kebutuhan kita terganggu, maka timbullah godop. Nah, semua menjalankan nafsu, menjalankan godop apabila dibimbing oleh akal, tentu maka akan jadi manusia yang sempurna, manusia yang bertakwa. Kalau diibaratkan dalam mobil, nafsu syahwat itu seperti gas, kemudian godop itu seperti rem, kemudian nafsul akal itu seperti orang yang menyetir. Kalau orang pandai menyetir sehingga bisa menguasai gas dan rem, tentu dalam berkendaraan kita akan enak. Begitu pula kendaraan pun insya Allah akan awet. Begitu pula manusia apabila mampu mengendalikan syahwat keinginannya, kemudian bisa mengendalikan godop kapan harus kapan melampiaskan syahwatnya, kapan kita harus melampiaskan godobnya, tentu akan menjadi manusia yang sempurna. Badan pun akan sehat di dunianya, di akhirat pun akan mendapat pahala. Itulah apabila kita takwa dalam berpuasa, bukan cuma mengendalikan syahwat dan godob, mulai dari terbit matahari sampai terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi 24 jam kita harus terus kontrol nafsu syahwat dan godob. Insya Allah akan menjadi manusia yang bertakwa. Mudah-mudahan puasa kita, itulah tadi yang perlu diperhatikan dalam berpuasa. Yang pertama, ketika kita mengendalikan syahwat, yaitu hasrat, keinginan, memenuhi kebutuhan, jangan cuma mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi ketika terbenam matahari kita berbuka pun kita harus berlandaskan akal atau berdasarkan ilmu yang diterima oleh akal. Kemudian godo pun begitu sama. Jangan cuma ketika berpuasa, tapi ketika kita berbuka pun terus kita mengendalikan emosi, harus kontrol akal. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila godob akal di bawah, godob dan nafsu syahwat di bawah kendali akal, tentu akan menjadi manusia yang sempurna, manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekianlah yang dapat sampaikan. Semoga puasa kita menjadi puasa yang menjadikan puasa perubahan, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.